Selamat siang, selesai. Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas struktur baja tentang perbedaan sambungan baut, sambungan las, dan torsi tentang SNI 2002 dan SNI 2020. Sebelum masuk ke materi kita, kita akan memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Yuma Galadiaksa, dengan NIM 21B10062. Kemudian ada Jonathan Chandra dengan NIM 21B10035. Kemudian ada Evelyn Dipika Amelia dengan NIM 21B10038. Kemudian ada Singgi Satria Jati dengan NIM 21B10058. Dan yang terakhir ada Hubaka Gayati Putri dengan NIM 21B10073. Nah, jadi materi yang akan kita presentasikan yaitu perbedaan SNI dan SNI 2002 dan SNI 2020 tentang sambungan las, sambungan baut, dan sambungan torsi. Pertama, apa itu sambungan las? Sambungan las adalah suatu proses penyambungan bahan logam yang menghasilkan peleburan bahan dengan memanasinya hingga suhu yang tepat dengan atau tanpa pemberian tekanan dengan atau tanpa pemakaian bahan pengisi. Kemudian untuk perbedaannya yaitu pada luas efektif las tumpul untuk SNI 2002, luas las efektif sama dengan tebal efektif dikali panjang las. Sedangkan pada SNI 2020, luas las efektif sama dengan panjang las dikali tenggorokan efektif. Kemudian untuk tebal las tumpul untuk SNI 2002, yaitu bisa dilihat pada gambar yang bawah kiri. Sedangkan untuk tenggorokan efektif las SNI 2020 bisa dilihat pada tabel ya. Kemudian perbedaan tebal efektif las tumpu di 2020 dengan SNI 2002. Yang di 2002 ini menggunakan rumus TE sama dengan 0,707A, tapi yang di 2020 menggunakan rumus TE sama dengan A kali B per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ukuran las sudut minimum. Yang di 2002 itu menggunakan tebal pelat paling tebal dan ukuran minimal las sudut. Sedangkan di SNI 2020 menggunakan tebal material bagian yang lebih tipis yang disambung dan ukuran minimum las fillet. Kemudian ukuran las sudut maksimum di SNI 2002 itu eh, untuk komponen dengan tebal kurang dari 6,4 mm diambil setebal komponen. Terus untuk komponen dengan tebal 6,4 mm atau lebih diambil 1,6 mm kurang dari tebal komponen. Sedangkan di SNI 2020, ukuran maksimum las sudut untuk perhitungan kekuatan perlu memperhatikan ukuran maksimum dari pengelasan sudut ini. Berikut batasan nilai maksimum las sudut. Next. Rencana ukuran las di SNI 2002 ini V dikali RNW lebih dari sama dengan RU. Sedangkan di SNI 2020 RU kurang dari sama dengan VRN. Kekuatan desain las di SNI 2002 itu menggunakan AS tumpu, AS sudut, dan las baji dan pasak. Sedangkan SNI 2020 menggunakan ukuran logam dasar Rn sama dengan FNBM kali ABM, dan untuk logam las Rn sama dengan FNW kali AWE.
Nah, ini apa itu sambung baut? Alat pengencang digunakan sebagai bagian dalam penyambung dari struktur baja. Alat pengencang yang umum digunakan dalam struktur sehari-hari adalah baut. Baut merupakan sebuah alat sambung yang memiliki bagian kepala yang biasanya berpenampang segi 6 dan badan silinder berulir, di mana ukuran badan ulir lebih kecil dari kepala. Baut yang umum digunakan pada konstruksi baja adalah tipe baut mutu tinggi. Penggunaan baut ini karena pemasangannya yang relatif mudah sehingga dapat menggeser penggunaan paku keling sebagai alat pengencang. Next. Nah, ini ukuran lubang SN 2002 itu diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 mm lebih besar dari diameter nominal baut untuk suatu baut yang diameternya tidak lebih 24 mm dan maksimum 3 mm lebih besar untuk baut dengan diameter lebih besar kecuali untuk lubang pada plat landas. Terus yang 2020 itu dalam penghitungan luas neto untuk tarik dan geser lebar lubang baut harus diambil sebesar 1/16 in 2 mm lebih besar dari dimensi nominal lubang. Next. Nah, ini SNI 2002, jarak maksimum, jarak antara pusat pengencang tidak boleh melebihi 15 pt, dengan TP adalah tebal plat lapis tertipis dalam sambungan, atau 200 mm. Pada pengencang yang tidak perlu memikul beban terfaktor dalam daerah yang tidak mudah berkarat, jaraknya tidak boleh melebihi 32 pt atau 300 mm. Pada baris luar pengencang dalam arah gaya rencang, jaraknya tidak boleh melebihi 4 PT tambah 100 mm atau 200 mm. Terus SNI 2020, jarak dari pusat tiap pengencang ke tepi terdekat suatu bagian yang berhubung dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tebal pelat lapis luar tertipis dalam sambungan dan juga tidak boleh melebihi 150 mm. Next. Terus ini tahanan geser baut SNI 2002 itu rumusnya Rn sama dengan M kali R1 dikali FUB dikali AB. Nah, keterangannya itu M itu jumlah bidang geser, R1 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser dan seterusnya. Keterangannya di situ. Terus SNI 2020 itu rumusnya Rn sama dengan Fn kali AB. Keterangannya kayak gini juga. Tahanan tumpu baut, ini SNI 2002, Rn sama dengan 2,4 dikali DB dikali TP kali FU. Sedangkan SN 2020 itu Rn sama dengan 2,4 dikali D kali T kali FU. Nah, keterangannya dari situ di bawah sama tahanan tumpu baut untuk lubang baut slot panjang tegak lurus arah gaya. SNI 2002 itu rumusnya Rn sama dengan 2 dikali DB kali TP kali FU. Sedangkan SNI 2020 Rn sama dengan 2 dikali D kali T kali FU. Keterangannya ada di bawah juga. Next. Lalu ada sambungan tipe tumpu. Menurut SNI 2002, RI itu RNI 1 min EXP. Lalu ada RI tahanan nominal 1 baut, RNI tahanan geser baut. Lalu ada delta I atau deformasi baut I dalam mm. Kemudian ada SNI 2020, RI sama dengan R ULT dalam kurung 1 min E min 10 delta pangkat 0,55. Lalu ada RI kekuatan tiap baut, RULT, TU kali AB, TU sama dengan kekuatan geser ultimate. Selanjutnya, apa itu sambung torsi? Torsi pada struktur baja merujuk pada momen torsi atau gaya putar yang bekerja pada elemen-elemen struktur baja. Torsi timbul akibat gaya putar yang diterapkan pada suatu elemen seperti kolom, balok, atau baut yang dapat menyebabkan elemen tersebut berputar atau mengalami deformasi torsi. Torsi merupakan momen gaya yang bekerja secara putar atau melingkar pada suatu sumbu. Konstanta pada torsi. Menurut SNI 1729/2002, penampang lingkaran memiliki rumus C sama dengan Pi T per 2 dikali 2R1 ditambah T dikali 2R pangkat 2 1 ditambah 2R1 T tambah T kuadrat.
Lalu menurut SNI 1729/2020, penampang lingkaran memiliki rumus C sama dengan Pi D min T kuadrat T per 2. Kemudian menurut SNI 1729/2002, penampang persegi memiliki rumus C sama dengan K2 dikali B kali T kuadrat. K2 tergantung pada rasio BT sesuai tabel. Menurut SNI 1729/2020, penampang persegi memiliki rumus C sama dengan 2BT kali K2 min 2 B min T H min T T min 4,5 4 min Pi T pangkat 3. Analogi torsi dengan lentur. Menurut SNI 1729/2002, gaya geser VF sama dengan T per 2H kali cos lambda Z per cos lambda L per 2. Lalu menurut SNI 1729/2020, momen lentur lateral MF sama dengan beta T per 2H dikali L per 2. Beta sama dengan cos lambda Z per cos lambda L per 2. Selanjutnya, konstanta pada torsi. Menurut SNI tahun 2002, penampang lingkaran memiliki rumus lelehnya SNI pada 2002, yaitu dengan rumus Rn sama dengan V kali Fy kali Ag. Dengan SNI 2020, rumusnya Rn sama dengan V dikali Fy dikali Ag, dengan Fy sama dengan kuat leles material, Ag sama dengan kuat penampang kotor, dan V-nya sebesar 0,9. Dan sedangkan tariknya SNI pada tahun 2002 dengan rumus V kali Fu kali Ae, dan pada tahun 2020 V kali Fu kali Ae, dan Fu sama dengan kuat tegangan tarik putus, Ae sama dengan luas neto efektif, dengan V sama dengan 0,75. Nah, tegangan menurut SNI tahun 2002, tegangan geser akibat torsi murni atau web dengan rumus theta S sama dengan GT dikali D kali V per D kali Z. Sedangkan pada tahun 2000, tegangan geser akibat torsi terplin dengan rumus theta S sama dengan V kali VF kali QF dibagi IF dikali TF. Menurut SNI 2002, tegangan geser akibat pada flange dengan rumus theta W sama dengan E kali B kuadrat kali H per 16 dikali D pangkat 3 dikali V per DZ pangkat 3. Menurut SNI tahun 2000, tegangan normal yaitu dengan rumus EBH dibagi 4 dikali D kuadrat kali V per DZ kuadrat. Next, analogi torsi dengan lentur. Menurut SNI 1729 tahun 2002, gaya geser sama dengan T per 2H dikali cos lambda Z dikali cos lambda dibagi cos dikali lambda L per 2. Menurut SNI tahun 2002, momen lentur lateral dengan rumus beta dikali T per 2H dikali L per 2, dan betanya sendiri cos lambda Z dibagi cos lambda L per 2. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih Pak Wid. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selebihnya kembali lagi ke moderator.
Udah nggak sih? Wes,